Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Baitul Muttaqin Al-Mukarramah Ustazah Hasunah beserta seluruh para pengurus lainnya, para ustazah, para ibu-ibu, orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kok udah masuk tanggal 9 Jumadil Akhir. Ya Bob, jadi ngaji bulanan tinggal 1 kali lagi. Ya Bob, bulan depan. Terus penutupan. Terus bulan puasa. Habis bulan puasa lebaran. Habis lebaran ngaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan biar pada sehat panjang. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjutkan. Saya baca hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ibu ikutin pelan-pelan ya, biar nambah keberkahannya. Nanti habis kita ngaji, baru membaca yasin, baru tahlil, baru doa arwah, baru penutup, baru pulang ya. Saya keterbatasan waktu. Jam 2 ditunggu di Rawabelok. Mudah-mudahan waktunya Allah kasih keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama panggilan. Dalam Islam dibolehkan memanggil seseorang dengan nama panggilan. Tetapi nama panggilan itu tidak boleh merusak iman. Contoh di kampung ada 2 nama yang sama. Sama-sama namanya Syamsuddin. Ya dipanggilnya Bang Udin. Boleh kita manggil nama Bang Udin ada embel-embelnya atau nama panggilan. Ya kalau nama Bang Udin karena yang satu jalannya pencot, yang satu jalannya tegak, maka dipanggil Bang Udin pencot. Itu nggak boleh. Ya karena merusak iman. Kenapa merusak iman? Karena menghina makhluk Allah. Ya sesungguhnya menghina ciptaan Allah. Jadi bagusnya bagaimana Ustazah? Panggil nama ayahnya. Ya misalkan yang satu namanya Bang Udin, bapaknya Ahmad. Dari mana kok? Kondangan. Di mana? Itu di Bang Udin. Lah emang Bang Udin ngawinin? Iya, Bang Udin yang mana? Tuh Bang Udin Ahmad, karena bapaknya Ahmad. Ya Abu Hurairah ini nama panggilan. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Karena beliau suka amal suci. Ya makanya sekarang banyak juga orang yang pada suka kucing.
tapi kudu nganti. Ya Bu, kencing kucing itu, Bu, kencingnya najis mutawassithah. Ya Bu, kalau najis mutawassithah itu harus hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Kalau kucing kencing di sejadah, ya Bu, maka sejadah itu udah nggak boleh dipakai. Apalagi kalau kencing di bangku, ya Bu, udah dijemur Ustazah bangkunya, tapi baunya masih ngas. Kucing itu kencingnya ngas. Ada juga kucing yang mereka pelihara, Bu, ada kandangnya, ada tempat pipisnya, ada tempat BAB-nya. Cuman kalau kita mabuk udah kagak kebedang. Gue tahu kagak kebedang, udah kagak kepegang. Kenapa Ustazah? Pasirnya aja mahal. Biar kata dia BAB-nya tahu di tempat pasir. Tapi kalau BAB-nya kagak dibuang ya bau juga. Ya Bu, makanannya mahal. Tuh, ada kucing-kucing yang berkelas Bu. Ada orang yang miara kucing. Saya kalau salah satu pedagang tuh Bu, kalau dia jual kelapa parut Bu, kelapa parut, kejatuhan aja bulu kucing. Ya Bu, apalagi kelampahan sama kucing, kita udah merasa jijik, geli. Dan orang-orang yang hamil malah nggak boleh kan deket-deket sama kucing karena bulunya itu berbahaya. Jadi boleh piara kucing Bu, asal tertib. Ini orang tidur sama kucing, tidur sama kucing, kucing dicium-cium. Ya nggak apa-apa kalau dia bisa menjaga kenajisannya. Kalau sejadah dikencingin kucing, maka najisnya mutawassithah, harus dibersihin. Udah dibersihin, harumnya juga harus beda. Ustaznya kalau di kursi kan udah dijemur tuh, udah kering. Karena kalau disemprot airnya Bu, nanti basah semuanya, airnya divakum. Tuh kalau ibu habis wudhu, tangannya dibasah, nyentuh kursi yang ada najis ya bau tuh bekas kucing, maka tangan ini kejatuhan najis. Ya Bu, jadi biar ngerti. Mudah-mudahan ibu yang mau ibadah ngaji ini nggak ada yang sia-sia. Ya Bu, Abu Hurairah itu nama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Apa pentingnya Ustazah nama asli? Oh, nama asli itu satu adalah doa. Yang kedua, nama asli akan dipakai untuk ibadah. Ibu kalau puasa keluarin zakat fitrah kan disebut nama kita. Nawaitu al-akhruja zakatal fitri li, buat saya niat zakat fitrah untuk diri saya. Sebutin namanya, Umanah binti Urwani. Ya Bu, itu nama asli kita. Buat apa lagi Ustazah? Kalau kita mau nanti kita meninggal dunia tuh disebutin nama kita. Ya Bu, ada orang nama aslinya dari dia pindah sampai dia meninggal, kita tahu dia pokoknya Bu Agus saja. Ya Bu, tuh kalau dia meninggal tanya siapa nama aslinya, karena kita mau baca Fatihah. Ya Bu, jadi nama asli itu untuk dipakai ibadah dan doa. Dan nama asli itu juga nanti yang dipakai dipanggil menuju surga. Jadi nama orang tua kita tuh kalau anaknya lahir dikasih nama acara tasmiyah. Ya Bu, dalam acara tasmiyah itu ada doa. Allahumma barik fi ismi, sebutin nama. Kama barokta Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ngomongin nama, kemarin ada orang ditangkap kebangetan lucu, kebablasan. Ya Bu, kata dia begini, nama Muhammad di penjara banyak, jadi nggak ada artinya tuh nama. Begitu. Ditangkap sekarang orangnya. Kalau udah ketangkap pada pilek, kalau nggak ketangkap pada belah-belah. Ya Bu, jadi bercanda itu nggak boleh, yang merusak simbol-simbol agama. Ya Bu, jadi kayak ibu nih ngaji. Kenapa Bu agak ngaji? Cuma baca Yasin doang. Hati-hati tuh. Yasin itu Quran. Ya Bu, kalau nggak suka sama pimpinan taklimnya,
ngomong. Ditelusuri, emang apa? Kamu gak ngaji sono? Beda pilihan, begitu katanya. Beda partai, beda pilihan presiden, Bu. Ya nggak apa-apa kalau urusan dunia. Tapi kalau pakai simbol-simbol agama, bahaya. Saya orang yang paling marah ketika ada pelawak bercanda. Dia kata miras itu minuman Rasulullah. Dia nggak gitu orang. Saya tanya tuh, masa minuman mabuk-mabukan dibilang miras itu singkatan dari minuman Rasul? Gak boleh, ya Bu. Jadi simbol-simbol agama itu lagi kita nama. Orang tua kita kalau ngasih nama anaknya, Bu, udah pakai selamatan, didoain, pakai nasi kuning, ya Bu. Dia berharap nama itu adalah doa buat anaknya. Saya pernah diundang acara tasmiyah. Saya tanya, siapa namanya ini anaknya? Ifki, Bu. Saya tanya, Ifki itu artinya apa? Enggak kok Bu, ini cuma gabungan antara nama bapak sama ibunya. Jadi Ifki. Kalau saya bilangin, kalau Ifki itu bahasa Arabnya berita bohong. Coba Ibu kalau anaknya dipanggil Ifki, Ifki, itu kan artinya doa. Bohong lu, bohong lu, bohong lu, bohong lu, bohong lu. Kalau sampai 40 tahun dipanggil bohong lu, bohong lu, bohong lu. Nih, ini bagaimana udah jadi akte, rubah. Gak apa-apa, ya Bu. Emang kalau udah salah nama di akte, salah huruf aja Bu. Orang mau buat paspor, saya besok berangkat umrah tanggal 7 Januari. Ya Bu. Nama beda huruf aja. Harus tanya rekomendasinya. Mau pakai sesuai KTP, apa ijazah, apa kartu kelahiran, apa kartu keluarga. Ya Bu. Jadi makanya kalau kita punya guru tuh, apalagi punya orang tua, Mama, aku mau namain anak ini Lama Plomo. Memang apa Lama Plomo? Lagi ngetren, pakai Lama Plomo, Lama Plomo. Ya Bu. Bu, kata Manya kayak nggak ada nama lain lagi. Ya udah Mak, namain aja Dasku. Biar ngetren Mak, lagi ngetren sekarang. Bu, kata Manya, ntar. Saya tanya dulu sama guru saya. Kata orang tuanya nanya, Mimi, saya punya cucu namanya siapa ya? Muhammad. Ya Bu, Muhammad itu nama yang Allah amat sangat cintai. Atau Abdurrahman, atau nama-nama para nabi, atau nama-nama para rasul, atau nama-nama Bu, kalau perempuan, para istri nabi, para pejuang-pejuang mujahidah. Ya Bu. Jadi kalau ada orang namanya Abdullah, dipanggil dulu, ya Bu, roh, agak ada arti, ya Bu, panggil nama Abdullah, ya, panggil nama Abdullah, Muhammad, ya Bu, jangan mat, sini mat, itu gak ada artinya. Kalau nama itu arti, Bu panggil nama Muhammad. Wah enak benar kalau kita ngomong Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Karena beliau Abu Hurairah itu selalu jadi pelayan Nabi. Ya Bu. Jadi kemana-mana sama Nabi. Beliau sampai meninggal dunia tidak menikah. Tapi waktunya digunakan untuk agama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang pertama hadisnya. Man kana, tuh kalau bedanya orang baca Quran dengan baca hadis atau baca bahasa Arab, Bu, bedanya begitu. Harus dijelasin. Kalau baca hadis, Bu, nggak pakai tajwid. Kalau baca Quran harus pakai tajwid. Kalau baca hadis ketahuan, oh itu hadis. Ya Bu. Jadi bukan mangkana, tapi mangkana. Siapa orang yu'minu billahi wal yaumil akhir, sempurna imannya kepada Allah dan hari akhirat. Ustazah, kan rukun iman itu ada 6. Kok di sini ditulisnya cuma 2?
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Rukun iman ada 6. Ini Nabi mau ngejelasin, Bu. Kenapa disebutnya? Kalau sempurna iman seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Hari akhirat itu, Bu, adalah kehidupan kita yang abadi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, rasul, ya Bu, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Iman yang semuanya itu, rukun iman itu untuk menjadikan kita selamat hidup, Bu, sampai menuju akhirat. Orang kalau gak iman kepada takdir baik dan buruknya, Bu, pasti, Bu, hidupnya itu secara dirinya sendiri, Bu, maunya kesel mulu sama orang. Ngeliat orang kaya kesel, ya Bu, ngeliat orang miskin kesel, ngeliat anak kesel, ngeliat ini kesel. Jadi hidupnya di mana kalau orang kesel mulu? Di goa kudunya, jangan ketemu orang, ya Bu. Jadi karena kita iman takdir baik dan buruk, udah paham, Bu, kalau takdir baik buruk itu sawa'un kana hulwan aw murran. Kadang-kadang ada yang manis, ada yang pahit. Kita hidup di dunia nih, Bu, ada kadang-kadang kita ngerasain kenikmatan. Siapa yang tadi pagi dengar azan subuh? Enak bener, ya Bu. Alhamdulillah ya Allah. Siapa yang tadi bangun tidur mendengar suara handphone? Dibangunin sama handphone, bunyi WA, klik, kaget dia bingung. Azan kagak bangun, Bu. Ada orang yang bangun pagi nggak dengar azan, Bu. Yang dia dengar roti, Bu. Karena bangunnya siang. Tapi kita alhamdulillah, kuping yang pertama kali kita dengar ketika kita bangun tidur adalah azan. Sampai lagi sebelum azan udah dengar bacaan tarhib. Ibu-ibu yang dekat musola, jam menunjukkan pukul 4:02. Sebentar lagi jam 4:10. Bangun. Tuh orang yang bangunin kayak begitu semua, kata kita ngangenin, ya Bu. Kalau dia kagak bangunin dia kemana ya? Sampai ditandain, ya Bu. Yang suka bangunin tidur kemana ya? Kok nggak ada? Ditanya siang-siang, nggak taunya dia meninggal. Jadi yang kalimat-kalimat yang buat kangen kita, ya Bu. Tuh kalimat-kalimat yang mengajak kebaikan. Saya tadi datang kemarin, Ibu pada semangat ngaji, kata saya, Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Bu, masih datang ngaji. Kalau jamaahnya semangat, apalagi ustazah, amin ya Rabbal, semangat banget, Bu. Lihat berapa orang yang datang kemari, Bu, yang cita-citanya ingin nuntut ilmu, cita-citanya ini hari Jumat pengen beramal buat orang tuanya. Kalau perlu nanti ada tulis tuh, buat spanduk di depan, ngaji hari Jumat dapat 2 miliar. Bu, datang dia. Emang benar Pejuna dapat 2 miliar? Ya iyalah. Bu, mana 2 miliarnya? Makanya ngaji. Fatihatul kitab khairun minad dunya wa ma fiha. Fatihah yang kita baca buat orang yang udah meninggal dunia, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik, lebih mahal harganya daripada dunia dan seisinya. Bu, mobil harganya berapa? Yang paling mahal berapa di sini? Adanya di mana dia? Di dunia. Ya Bu. Jadi orang kalau ngaji itu niat hari Jumat mau ngaji biar yang babak senang. Tuh di kuburan babaknya kira benar. Untung gue punya anak perempuan, punya anak laki pada PA. Ya Bu. Main Jumat dia kagak sembahyang. Orang-orang sembahyang dia tidur. Dan orang-orang tidur dia bangun. Bu, makanya kalau orang kita ngaji, sampai lagi hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pahalanya Allah lipat gandain. Bu, khairun minad dunya itu bahasanya, Bu, bahasa yang tidak ada nominalnya. Saking gedenya pahalanya, saking banyaknya angkanya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau lagi bete-bete, lagi
lagi kagak semangat mau ngaji, jangan tanya kuping kita. Kuping kita banyak yang bisikin. Tanya hati kita. Bu, orang setan aja kalau menggodain orang bukan sampai kuping, nyampe ke hati. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Bisikannya bukan sampai ke kuping doang, sampai ke hati. Makanya setan kalau ngomong kayak orang bener. Bu, kayak orang benernya bagaimana ustazah? Udah jangan ngaji kan lagi batuk. Iya Bu. Udah jangan ngaji, perutnya kan lagi mules. Iya. Tapi orang bener setan kalau ngomong sampai masuk ke hati. Udah, Jumat depan juga masih ada ngaji. Kalau sekarang nggak ngaji, Jumat depan masih ada. Kata setan. Kalau malaikat ngomongin lagi, mau tahu umurnya, menyampe sampai Jumat depan. Bu, kalau diukur sekarang umur kita kemarin saya ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia tukang mandiin nanya begini, Mimi, kalau orang meninggal pakai bulu mata anti badan. Ya Bu, itu harus dicabut nggak bulu mata? Ya Bu, dia mati itu pakai jutek nih. Kata saya, masih punya prasangka baik terhadap orang walaupun udah meninggal dunia. Coba lihat celana dalamnya lagi head kali. Bu, pakai jutek. Kalau pakai jutek kan orang lagi nggak sholat. Nggak ada urusan dia sholat apa enggak. Tapi kewajiban kita yang masih hidup harus ngurusin mandinya. Rukun mandi cuma 2. Yang satu niat, yang satu meratakan air ke seluruh anggota badan. Kalau bulu mata anti badai, Bu, diguyurin mukanya, ada yang agak kena saja. Pakai bulu mata, Bu. Kalau orang pakai bulu mata, dilem dulu di sini, dilem. Ya, saya juga pernah pakai. Ya Bu, dilem dulu. Waktu kawinan anak saya, Bu, habis dilem ditempel. Habis ditempel kata tukang dandannya, tukang riasnya, Bu, melek. Kayak jangkaunya. Berat amat kata saya. Orang ngeliat bilang begini, ustazah, jarang dandan cakep banget. Lu enak ngeliat gua kagak bisa melek nih. Begitu acara jam 1 mau sholat kok, itu nyabutnya buru pelan-pelan. Kata anak saya, cabut ini bulu mata Umi kagak bisa. Cabut aja pelan-pelan nih, kalau dia nyabut, kalau sakit berhenti, cabut lagi. Begitu sampai di ujung saya tarik. Bu, kata kita, habis dandan, habis dari salon. Ya Bu, habis dandan, habis dari salon, mati. Kita gak ada yang tahu. Kata saya masuk ke mandi biar benar. Bukan urusan kita disembahyang apa enggak, tetapi kewajiban kita yang mandiin. Ya Bu, harus syarat rukun mandinya sah. Jadi bagi kita hari kiamat adalah kehidupan kita yang abadi. Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik-baik. Ngomong yang benar-benar. Kalau nggak penting banget ditafsirkan tuh falyakul khairan aw liyasmut. Banyak berbaca. Istighfar masih kita banyak berbaca. Sholawat masih banyak yang belum kita baca. Paling enak kalau kita baca habis sholat subuh tuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah baca kalimat tauhid, udah baca kalimat sholawat, ya Bu, tuh baca habis bayang 100 kali tuh. Banyak amat ustazah, mau kemana lagi? Udah umur segini, ya Bu. Baca tuh, itu tangan kita kalau pakai dibaca tasbih tuh keren bener, ya Bu. Mana banyak kan tangan dipakai WA, sama tangan dibaca tasbih, malu kita, ya Bu. Jadi habis sholat paksain, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata zikir itu keren bener, Bu. Ya Bu, subhanallah. Jadi kalau lagi baca subhanallah, bayangin Allah ngeliatin kita, ya Bu. Ya Allah, masih ada jutaan orang satu RT sholat subuh satu RT, ibu yang baca tasbih dihitung ada berapa orang doang.
Allah ngeliatin Bu. Ya Allah, zaman binari, zaman canggih, zaman orang pada edan. Ya Bu, ada orang yang masih bertasbih. Enak bacanya. Baca lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mumpung mulut masih bisa baca. Ya Bu, mumpung kuping masih bisa dengar. Kapan lagi mau baca? Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kasih banyak keberkahan buat kita. Amin ya rabbal keterbatasan waktu.